سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang-orang tuaku, alim ulama, cendekiawan dari pandai, para asatiz, serta saudara-saudaraku sekalian, yang terkhusus kepada adik-adikku, lebih khusus lagi kepada para santri-santri yang sedang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di pagi yang sejuk ini. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita nikmat. Yang nikmat ini adalah nikmat utama mengawali hari. Apa itu? Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang sementara, yang kita sebut dengan tidur. Kita dibangunkan, kemudian kita mandi, berwudu, kita melangkah, langkah demi langkah sehingga sampailah kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmat ini. Dan ini tidak semua Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Walaupun satu orang itu sudah menuntut ilmu, mendapat detail yang banyak, ini bukanlah jaminan dia mendapatkan taufik seperti yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pada pagi ini. Maka hal ini hendaklah kita syukuri. Kita syukuri. Karena sholat sunatnya saja kita sebelum subuh tadi, ini lebih mahal Pak daripada dunia beserta isi-isinya. Yang di atas dunia, di atas bumi maupun yang di dalam bumi. Masya Allah. Kalau ada tanah kita di Patumbak ini Pak, ya kan? 10 kali 20 saja. Masya Allah, senangnya kita, ya kan? Nah, apalagi pinggir jalan, strategis pula tempatnya. Maka di tanah itu kita akan bisa mendapatkan rezeki dengan usaha yang kita buat, berniaga misalnya. Tapi hari ini dengan 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, maka kita telah dicatat bakal mendapatkan penilaian yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya apa? Termasuk Ka'bah, termasuk orang alimnya, termasuk ulama-ulamanya. Masa bukan nilai materialnya saja, tapi segala yang berharga di muka bumi ini akan Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa saja yang dapat melaksanakan
sholat sunat sebelum sholat subuh. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini telah Allah Ta'ala karuniakan. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberitahu kepada kita kabar gembira ini, Pak. Iya kan? Jadi janji-janji dari setiap amal itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mengetahui dia bakal apa di balik amal dia ini, maka dia akan bersemangat. Tapi kalau tidak maka nggak semangat, Pak. Kalaupun duduk, kalaupun dengar, maka nggak semangat, bahkan ngantuk lagi, bahkan tidur pula lagi. Masya Allah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini Ahad, ya kan, setiap Ahad di Masjid Syaratul Adha ini telah dibuat satu program, yaitu kita katakanlah ceramah, nasihat agama khususnya untuk jemaah Syaratul Adha. Pada umumnya siapa saja yang berkehendak, yang berhajat terhadap amal-amal ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang telah menciptakan kita, manusia, kalangan jin, syaitan, iblis, langit, bumi, semua yang di atas langit, semua yang di dalam bumi. Ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak satu pun manusia, sepakar apapun dia, mampu menciptakan sebiji beras saja. Sebiji beras, Pak. Ya kan? Beberapa waktu lalu heboh, ya kan, ada beras palsu. Beras yang dipalsukan, ya ketahuan juga, ya kan? Nggak bisa, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita dari jenis manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat mulia, Pak, tak pernah bermaksiat, senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita manusia, manakala taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka derajat kita manusia ini lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Tapi satu manusia yang tidak patuh kepada Allah Ta'ala, ingkar kepada Allah Ta'ala, bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka derajat kita manusia yang tadi sebaik-baik penciptaan, yang lebih mulia daripada malaikat, drastis turun, lebih hina daripada binatang ternak. Semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itulah makanya perlu kita, Pak, kita buat seperti ini. Maksudnya biar apa? Biar kita ini lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita berhak untuk tinggal di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surga Firdauskah dia, surga Naimkah dia, dan banyak surga-surga yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dengan duduknya kita di sini, kita mendapat nasihat-nasihat agama, kita mendapat ilmu agama, berupa amalkah dia, berupa kabar gembirakah dia, berupa kabar burukkah dia. Maka ini hendaklah kita cermati, agar bagaimana dengan apa yang kita dengar di setiap kita mendengarkan tausiah-tausiah agama ini, kita ambil pelajaran di dalamnya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira udah dari mulai bulan puasa ya, kita buat ini ya, sampai ini. Ada beberapa bulan, Pak. Kira-kira dari apa yang disampaikan ini, berapa poin yang sudah kita realisasikan atau kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi ilmu ini, Pak, ya kan, haknya itu pertama dipelajari dia. Setelah dipelajari, kemudian diamalkan, kemudian disampaikan pula.
Makanya ada hadis balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu tanda saja. Satu ayat saja. Ini kewajiban, Pak. Iya kan? Makanya ketika kita mendengar tausiah-tausiah agama ini, kalau bisa kita bawa pulang. Kalau memang masih ada istri kita, sampaikan kepada istri kita apa yang kita dapat ketika kita mendengarkan pengajian. Ada anak kita, sampaikan kepada anak kita sekurang-kurangnya. Kalau bisa kepada kawan karib kita, kawan kerabat kita, jiran tetangga kita, dan kalau bisa lebih meluas lagi kepada umat seluruh alam. Karena tiada perkataan yang terbaik selain menyeru manusia ini kepada Allah. Sepandai apapun dia bercakap, sebagus apapun tutur katanya, kalau tidak mengajak kepada Allah, ini bukanlah perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tadi dibacakan oleh Tuan Imam kita. Siapakah yang lebih bagus perkataannya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Tak ada, Pak. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang terbaik ini nggak payah-payahnya sebetulnya. Nggak payah-payah, Pak. Ajak aja orang kepada Allah dengan apa yang kita ketahui. Ya kan? Dengan apa yang kita ketahui, ajak manusia kepada Allah, maka cakap kita itulah yang paling batin. Hari ini kita bergebuk tahan setengah hari, tapi satu kata pun yang tidak ada yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cakap kita ini mendakwah kepada benda-benda dunia saja, kepada kemasyhuran dunia saja. Mulai pagi sampai tengah hari. Kadang makan pun tak pulang, makan di kedai juga. Ya kan? Cerita terus. Tapi tak ada satu pun yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mendatangkan kesan di dalam pertemuan pembicaraan kita tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, atas perkara itulah maka kita hendaklah. Kenapa hari ini kita merosot, Pak? Baik dalam agama kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kenapa? Tak ada kita yang bagaimana supaya hati kita ini ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja, apakah di tempat-tempat kemalangan sekalipun, Pak, yang kita hadapi adalah orang yang telah berpulang ke rahmatullah, orang yang tak bernapas lagi. Tapi kita lupa kalau kita macam gitu juga. Yang kita cakapkan ya perkara-perkara apa yang kita senangi saja. Yang kita jumpai orang-orang yang seprofesi dengan kita. Bahkan kita melihat orang meninggalnya pun tidak kita tengok. Mana kita mengingat mati? Ya, tidak ingat, Pak. Jadi kalau kita tukang melayat itu, tengok dulu orang meninggalnya, buka wajahnya, doakan dia, Masya Allah. Janjikan sama dia, aku juga macam kau ini nanti. Coba tahu duluan bedanya. Ya, aku masih bisa lagi ucap subhanallah. Orang yang dikubur sana, Pak, semua udah sempurna imannya. Walaupun kafir dia di dunia ini, sekarang ini orang yang dalam kubur sana, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, telah kami dengar, telah kami lihat. Kembalikan kami ke dunia. Sungguhnya kami telah yakin, telah sempurna imannya, telah sempurna yakinnya ke dalam kubur sana, Pak. Hari ini kita di dunia yang sebentar lagi masuk kubur, tak ada usaha kita untuk menyempurnakan iman kita. Sementara bekal, Pak, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman dan amal.
iman, amal. Lain nggak ada. Separuh segara-gara ini punya kita pun Pak tak berlaku ini Pak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi semua, ya kan? Tapi adakah usaha kita untuk itu? Ada tidak? Makan kita sepiringnya satu hari Pak, sepiring. Tapi kita nyarinya 8 jam. Iya kan? Itu paling sedikit itu. Karena lembur pula lagi. Sepiring, Mbak. Iya kan? Bayar listrik sebulan sekalinya. Tapi kita nyarinya 26 hari. Misalnya, minggu libur. Kadang-kadang minggu pun tak libur pula. Jadi beginilah kita mengusahakan untuk keperluan-keperluan dunia kita, Pak. Saking kan banyaknya keperluan-keperluan dunia kita, sehingga kita lupa keperluan yang sesungguhnya. Apa itu keperluan sesungguhnya? Adalah iman dan amal. Sejauh mana kita sudah mengusahakan iman kita ini, Pak? Sehingga iman kita ini bisa dipertanggungjawabkan nanti. Sehingga iman kita ini bisa menghantarkan kita ke dalam kehidupan yang sesungguh-sungguhnya hidup. Ini hidup kita ini hidup ecek-ecek ini, Pak. Kadang hidup, kadang matinya. Kenapa saya bilang mati? Kadang azan pun tak dengar. Orang mati yang tak dengar azan. Iya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 8 toanya, Pak. Datang juga awak. Mati itu. Apanya mati? Hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah matikan hatinya. Udah mati hati, pendengaran pun mati, penglihatan pun mati, walaupun dia nampak, Pak. Tapi tidak dia nampak, tidak dia tahu yang mana yang hak, mana yang batil, yang mana yang harus dia buat, yang mana harus dia tinggalkan, yang mana harus dia dengarkan, yang mana harus dia abaikan. Jadi sekarang usaha untuk menghidupkan hati, Pak. Caranya adalah dengan zikrullah. Mengingat kepada Allah ini bukan harus putar tasbih. Tapi bukan juga dilarang. Iya kan? Bukan harus putar tasbih, Pak. Zikrullah, putar tasbih bukan harus. Iya kan? Nah. Ini Pak, kita ini termasuk zikrullah ini, Pak. Termasuk zikrullah ini. Baca taklim. Nah, setiap habis subuh, kalau enggak kayak gini, enggak ahad gini, tiap hari ada taklim subuh di sini. Ini pun termasuk zikir juga. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana setiap 24 jam ini kita tidak lalai daripada Allah taala. Yang kita khawatirkan, Pak, begitu kita lupa kepada Allah, disitulah kita mati. Itu namanya su'ul khatimah. Setiap doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik. Tamatkanlah kami, sempurnakanlah kami, hidup kami. Allahumma khtim alaina. Ya Allah, khatamkanlah kami bihusnil khatimah, dengan akhir yang baik. Wala takhtim alaina, jangan engkau tamatkan kami, jangan kau matikan kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk. Kematian yang buruk ini, Pak, bukan lantaran ditabrak mobil di sana, jatuh dari pohon, hanyut, jatuh dari pesawat, bukan. Kematian yang buruk adalah kematian yang tidak dalam mengingat Allah SWT. Maka orang-orang yang nak mati ini, Pak, disunnahkan, ditalkinkan, diajari la ilaha illallah. Bilang la ilaha illallah. Nyebut nyebut ngucap 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 cap kata nyebut bod kata cabut padam. Namanya su'ul khatimah. Mengucapkan la ilaha illallah.
Ya kan, kalau dulu Pak, zaman sahabat itu, kalau ada sahabat itu yang meninggal tidak ucap la ilaha illallah, ini geger Pak kota Madinah ini. Kok bisa-bisanya nggak bisa ucap la ilaha illallah ketika meninggal dunia? Apa masalahnya ini? Iya kan? Apa masalahnya ini? Tapi sekarang Pak, iya kan, orang tidak ucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu biasa. Tapi ada orang yang ucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut, ini yang luar biasa. Geger juga. Paten kali si Polan tua. Bisa dia ucap la ilaha illallah. Kuat pula itu. Rupanya dia waktu hidupnya sering ngajak-ngajak orang. Kita ini saudara Pak. Satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita saudara bukan karena satu suku, bukan karena satu emak, satu ayah, tapi karena kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Karena lazimnya dia di dunia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bukan sekedar mengucapkan tapi mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di akhir hayatnya pun dia bisa ucap la ilaha illallah. Boleh jadi Pak ketika meninggal dunia itu dia datang iblis menggoda dia, ya kan? Sehingga iblis pun ditargetnya. Wahai iblis, kau juga makhluk Allah Ta'ala, ucapkan la ilaha illallah. Mati. Maka ini disebut dengan husnul khatimah. Mangkana kalamu akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir pembicaraannya, di akhir cakapnya ucap la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah dijamin, apa lagi? Selesai lah itu. Ya kan? Sekarang kita untuk mendapatkan sertifikat jaminan ini Pak di dunia ini, yang umur kita mungkin 2 hari lagi, mungkin hari ini lagi, mungkin seminggu lagi, sebulan, setahun lagi. Atau kita katakanlah lambatnya 10 tahun lagi. 10 tahun itu Pak, kalau dibagi 3, ya kan, tidur 8 jam, kerja 8 jam, istirahat 8 jam, ya kan, istirahatnya sama ibadah lah itu. Berapa lah itu, ya kan. Kita cuma lupa Pak, Masya Allah, perkara-perkara akhirat ini. Ya memanglah pula, ya kan, lantaran kita ini sekarang ini sedang diperebutkan Pak. Oleh siapa? Oleh iblis laknatullah alaih. Bagaimana supaya kita ini menjadi tim suksesnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita mau jadi tim sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana supaya manusia ini semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merisaukan kita Pak. Jadi risau Nabi itu bukan kepada orang-orang yang hidup di masa dia saja. Kita Pak termasuk orang yang dirisaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mati, sampai hari kiamat nanti Pak. Risau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat bahwa yang paling banyak masuk neraka nanti adalah umat akhir zaman ini. Umat akhir zaman ini Pak. Jangan kita pikir kita Masya Allah udah dijamin masuk surga, belum Pak. Kita ini tengok akhirnya, bukan awalnya. Boleh jadi kita awal-awal dulu alim, bahasa kampung alim, ya kan, taat, patuh, warok, tapi di akhirnya mati di warung. Sedang cerita dunia. Ini su'ul khatimah. Boleh jadi dulu kita nggak sholat, mungkin pemabuk dan lain sebagainya. Tak ada kejahatan yang tak kita buat. Tapi begitu mau akhir-akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Sehingga ia tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa yang dia bisa, apa yang dia tahu. Maka di akhir hayatnya insya Allah akan husnul khatimah. Jadi Pak, kita usahakan bagaimana kehidupan kita ini diakhiri dengan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara itulah maka minggu depan Pak, kita dakwah lagi orang sebanyak-banyaknya
untuk datang mendengarkan tausiah. Memang sini ustadznya itu aja Pak. Bahkan ada yang bukan ustadz pun suruh cakap juga. Iya kan? Ustadznya itu aja. Ustadznya nggak dibayar Pak. Kadang yang nggak dibayarin malas orang dengarnya. Iya, tapi kalau yang dibayar, dari luar kampung datang Pak. Nggak percaya Bapak, panggil Abdul Somad kemari. Oh nggak, nanti nggak muat pagar itu. Iya kan? Udah sebenarnya namanya dari bayar tidak nggak tahu lah ya kan. Tapi yang jelas ongkosnya ongkosila itu, iya kan. Tapi panitia ini bukan berarti harus dibayar, tidak. Memang lebih baik macam gini sebetulnya. Jam khatib Jumat ini pun kalau bisa jangan dibayar, karena kenapa? Iya kan. Memang awal-awalnya ikhlas, lama-lama mengharap Pak. Ketika mengharap inilah penyakit. Iya kan, cuma ya namanya BKM nggak dikasih enak juga katanya kan gitu. Padahal ini 2 menit lagi nggak? Yang sana yang kau nampak 2 menit lagi, sabar. 2 menit lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Taala, inilah yang sempurna sebenarnya. Inilah yang baik sebenarnya. Tapi janganlah pula besok khatib Jumat nggak kasih, ya kan? Ayo tak datang kira itu dia, ya kan? Datang lagi nanti dia. Tapi kalau orang-orang sini saja, apalagi udah sepakati, paten kali lah itu, ya kan? Paten kali Pak. Jadi yang seharusnya kita kasih kepada khatib Jumat, bisa kita kasih kepada fakir miskin. Fakir miskin. Masya Allah, ya kan? Kita ini fakir pun bukanlah fakir-fakir kali, ya kan? Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sekelumit tentang bagaimana supaya meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya ada temukan hadis Pak. Ini di luar ini memang ini hadis tentang ini selalu saya tengok di mana-mana masjid, ya kan? Tentang apa? Tentang sholat di belakang-belakang. Nampak pula ini kecil itu bisa. Jadi inilah ilmunya, mungkin tadi cakap-cakapnya itu ya kan. Inilah ilmunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khaidan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, misalkan ini beliau ini sholat di sini, ya kan? Yang lewat di depan orang yang sholat, ia mengetahui dosanya. Misalkan dia sholat, kemudian ada orang lewat ini di depan orang yang sholat ini, mengetahui dosanya, niscaya diam berdiri 40 tahun menunggukan orang selesai sholat ini, maksudnya itu lebih baik baginya daripada lewat. Jadi kalau ada orang sedang sholat Pak, cuma kadang-kadang penyakitnya yang sholat ini belakang-belakang pula, kadang dibuka pintu itu pula dia sholat, awak lewat dari sini, macam mana mau lewat? Kita lewat, kita berdosa, ya kan? Salah mutar dari sana. Jadi kalau bisa kita Pak hadir di masjid ini, usahakan kita mengisi saf-saf yang terdepan. Sholat sunat di depan, jangan di belakang sana. Dan saf di depan ini Pak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika itu sahabat bertanya, bagaimana saf kedua? Saf pertama mendapat dirahmati Allah. Bagaimana saf kedua? Saf pertama dirahmati. Bagaimana saf kedua? Saf kedua juga. 3 kali Pak disebut saf pertama, baru kedapatan kebagian saf kedua. Jadi kita jangan suka sholat-sholat di belakang sana Pak. Ya kan? Rahmat Allah ini yang kita yang kita inginkan. Jadi andaikan seorang tahu dosanya orang yang melewati orang yang sedang sholat ini, maka lebih baik ia berdiri 40 tahun nunggukan orang sholat ini baru dia lewat. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih Pak. Ya, ada satu lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurra baina yadayhi wal yadrahu mastata'a fa inna ba falyuqatil fa innama huwa syaitan. Ini Pak, ya kan? Apabila salah seorang dari kamu sholat, maka janganlah ia membiarkan orang lewat di depannya. Misalkan ada orang sholat kan Pak ya, kemudian ada orang mau lewat, maka kita yang nggak sholat ini mencegah orang itu supaya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat ini.
Dan apabila ia mengacuhkannya, maka perangilahnya. Ya, sekurang-kurangnya boleh dimarah, Pak. Boleh dimarah orang yang mau lewat di depan orang sholat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini maka fa innama huwa syaitan, maka sesungguhnya yang mau lewat itu adalah syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syaitannya bolehlah dimarah ya. Di sini perangi katanya. Diperangi, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar ini, mulai nanti zuhur kalau datang kita, usahakan kita sap-sap yang terdepan, Pak. Sekurang-kurangnya kita itu jangan dilewati orang. Atau kalau tidak, ada sebahagian masjid itu menyiapkan sutrah dia, pembatas, ada kayu segini tingginya. Maka kalau mau dia sholat sana, seperti inilah, maka dia buat di depan dia sehingga kalau itu udah bebas, Pak, mau lewat-lewat lah. Kalau kita memang hobi pula sholat di belakang, besok bawa kayu dari rumah, buat apa namanya kakinya biar jangan jatuh. Kita letak di situ, kita sholat di depan, di belakangnya. Jadi mungkin ini sajalah sebagai tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki amal-amal kita, ya kan, Pak ya? Perbaiki, Pak, amal-amal kita. Sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada para jemaah sekalian dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.